La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه أحمد. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah bisa berjumpa bersilaturahim di kajian Musas Muslimah Sadar Akhir Zaman. Dan juga dulu ada PAS Pemuda Akhir Zaman, cuman berjalan waktu yang Musas masih bertahan, yang PAS Pemuda Akhir Zaman berguguran. Laki-laki ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kemarin diminta oleh pengurus untuk isi kajian judulnya Ain dan penyembuhannya. Cuman saya tolak judulnya karena sudah mulai fokus ke bagian muamalah ya. Karena S1 saya akuntansi umum, S2 ekonomi Islam, S3 pun ekonomi Islam. Jadi mulailah berbicara sesuai dengan ahlinya ya. Alhamdulillah saya pun bisa ruqyah, bisa masalah jin, setan, alhamdulillah, cuman ada ahlinya. Saya sedang belajar untuk the right man in the right place. Orang yang tepat ngomong tentang perkara yang pas. Kalau masalah ekonomi berapa tahun tuh? S1 4 tahun, S2 saya 7 tahun, 11, S3 3 tahun, 14 tahun ya, insyaallah. Jadi kalau bagian ekonomi yuk kita kaji dalam. Saya sampaikan tuh 18 pertemuan kalau mau mengenali ekonomi Islam. 18 judul saya kasih. Itu kalau setahun 2 pekan sekali selesai 18 judul. Tapi kalau 1 pekan sekali 52 judul kan. Ternyata banyak judul yang dipilih adalah ketika riba merajalela. Waduh, saya bilang kan, kenapa? Bagus memang latar belakangnya. Iya Pak, banyak yang belum ngerti. Cuman ini kajian sensitif ya. Saya dulu semangat nih bahas riba. Bahkan Idul Fitri, khotbah Idul Adha, saya bahas riba juga. Setelah kajian, setelah khotbah, orang kumpul tuh. Yang suka-suka saja, pengurus yang sudah hijrah. Bahkan dia tanya, Pak Ustaz terima kasih baru sekarang dengar kajian dalam tentang riba dan segala macamnya. Nanti kita undang lagi ya, silahkan saya bilang. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kok nggak undang-undang ya? Ternyata pengurus inti sudah siap hijrah, tetapi jemaah belum siap. Akhirnya pas mau diundang, jangan diundang. Kita semua kena riba, gitu ya. Di masjid sebelah pun sama, kita kajian cuman sekali. Pak Ustadz hampir semua kena riba katanya. Bahkan di sini yang ngurus masjid itu orang riba semua, masya Allah. Maka saya pas lihat judul juga kajian Musas ketika riba merajalela ya. Satu, yang kerja riba nggak mau datang, ya kan? Yang ngisi nggak mau datang dia, jangan kan datang lihat judulnya, aduh, nah gitu ya. Maka sedikit nih, ini sudah tersaring insya Allah kan. Ini satu nih udah mau hijrah riba,
yang kedua tidak sama sekali kena riba. Tapi kalau masih ada riba, ngajinya ketika riba merajalela, aduh, dia nggak bakal datang. Jadi buat pengurus boleh-boleh saja, cuman kita mesti punya strategi ya, mesti punya strategi. Udah jelas obat ini pahit, anak nggak suka pahit gak diminum, maka dibuatlah sirup. Rasanya manis, anak biar minum. Tujuannya apa? Sembuh gitu. Obat pahit, nggak mau minum si anak nih, supaya mau minum dihilangkan pahitnya, dibungkus dengan kapsul, ya kan? Sehingga nggak kerasa pahitnya. Nah ini pun sama dalam pemilihan judul, ya kan? Gimana caranya supaya judulnya bagus, orang mau datang terlebih dahulu. Karena meskipun sedang masa perkembangan, kita perlu, dan mudah-mudahan jadi sama-sama berjuang, pengurus, penceramah, dan juga para pesertanya. Oke ya, kalau riba mau dari mana nih? Mau dari awal sejarah ribanya, kemudian apa itu hakikat riba, kemudian jenis-jenis riba, asbabun nuzul, ayat-ayat tentang riba, larangan hadis tentang riba, cara solusi keluar riba. Mau yang mana? Semua 2 SKS. Ya. Saya S1 akuntansi Perbanas. 4 tahun semester, 4 tahun 8 semester di Jakarta. Ekonomi umum ya dulu. Belum ngerti nih. Bayangkan 4 tahun kuliah seorang sarjana ekonomi, KTP-nya Islam, tidak ngerti riba. Siapa itu? Saya. Karena dosen-dosen yang ngajarin, tidak ada satupun dosen yang ketika menyampaikan teori ekonomi, akuntansi, demand and supply, seingat saya 4 tahun kuliah, tak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang nyampe di telinga mahasiswa-mahasiswi. Ada yang fakultas ekonomi ada? Atau anaknya atau temannya bertobat, ya, karena belajar ilmu yang salah. Tobat. Kalau masih 2 semester pindah, ya, pindah ke ekonomi Islam. Penting, ini penting. Saya pun masya Allah, qadarullah, setelah saya di Perbanas 4 tahun, kemudian dapat hidayah ke Pakistan. Alhamdulillah belajar Quran plus daurah tafsir. Bayangkan 30 juz kita belajar di Pakistan, 5 tahun nggak pulang-pulang. Pas pulang ke Indonesia kan dualisme otak saya kan, sebelah kanan hafal Quran plus tafsir, sebelah kiri ilmu ekonomi umum. Apa yang perlu saya sampaikan? Alhamdulillah terus belajar, hidayah lagi, ngambil S2 ekonomi Islam angkatan pertama. Barulah terbuka, masya Allah. Ternyata ayat paling panjang dalam Al-Quran bukan tentang akidah. Ayat paling panjang dalam Al-Quran bukan tentang ibadah. Ayat paling panjang dalam Al-Quran adalah tentang muamalah, pinjam meminjam, hutang piutang, pencatatan, akuntansi, saksi dan sebagainya. Al-Baqarah 282 paling panjang. Itu buat para hafiz Quran perlu waktu lama untuk menghafalkannya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian lebih kepada umat untuk belajar lebih banyak tentang muamalah. Sementara itu kajian di masjid-masjid, kajian di pesantren, 1 Jumat khatib, 1 bulan Ramadan, dari bab wudu, toharoh, sholat terus sampai haji. Kajian riba sering dengar nggak? Jarang, ya, jarang. Maka alhamdulillah kalau Musas mau mempelopori, yuk ngaji bareng-bareng. Akidah
bagaimana syirik, tauhid dan sebagainya, sudah ada ahlinya. Ibadah dari mulai wudhu, sholat, tahajud, umroh, haji, itu silakan. Nah, ternyata penting pula bermuamalah. Dari mana dapat uang, kemana dibelanjakan. Penting nggak? Penting. Ya, karena justru di akhir zaman, ketika seorang miskin tak ada uang, tak ada harta, dia akan mudah menjual agamanya untuk kepentingan harta tadi. Ya, maka bismillah, kita buka nih. Dari mana nih munculnya riba awal-awalnya? Dari mana? Dari orang gak punya ilmu, khususon ilmu cara mencari uang. Riba muncul awalnya karena orang gak punya duit. Coba bayangkan, ibu gak punya uang, kemudian sekali dua kali minjem sama saudara, minjemin, saudara minjemin, kemudian nggak punya uang lagi, minjem sama tetangga, dipinjemin, nggak punya uang lagi, minjem sama keluarga, dipinjemin, sekali, dua kali, tiga kali orang mau meminjamkan, betul ya? Tapi 3 kali kita minjem, ya datang lagi dia, ya minjem. Apa jawabannya? Mohon maaf kata bapak nggak ada gitu. Nah, berawal minjem tidak dipinjami, tidak ada uang, minjem ke keluarga, ke suami, ke kerabat, ke tetangga, terbatas sekali, 2 kali, 3 kali. Maka akhirnya muncullah SMS, muncullah online. Jaminan Anda perlu uang tunai, jaminkan BPKB Anda 2 jam cair, bunga 2% saja. Kalau belum ngaji, dapat SMS pinjaman duit, alhamdulillah, solusi. Nah, dari situ muncullah pinjam, kemudian mesti bayar cicilan, ada tambahan dari uang yang kita pinjam. Kullu qardin jarman naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada tambahannya itulah riba. Kalau orang punya uang, mau nggak minjem? Orang punya uang mau minjem nggak? Ngapain minjem, orang dia punya uang, ya kan? Paling kalau minjemnya untuk bisnis, untuk investasi masih banyak, ya kan? Dengan cicilan kredit. Boleh kredit dalam Islam, tapi kalau akadnya bukan akad yang syariah, otomatis terjerumus ke dalam akad-akad yang batil, termasuk akad-akad yang riba. Artinya apa? Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ahallallahul bai' wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jual beli hukumnya halal, riba hukumnya haram. Maka ini ibu-ibu, kalau bagus jual belinya, profitnya besar, dapat keuntungan dari jual beli, insya Allah selamat dari riba. Handphone bisa beli cash, motor bisa beli cash, mobil bisa beli cash, rumah bisa beli cash. Namun standar kita sangat minim. Seakan-akan umat Islam tak sanggup membeli cash, diajak, disuruh, diarahkan membeli dengan cara kredit. Handphonenya kredit, motornya kredit, mobilnya kredit, rumahnya kredit, kulkasnya kredit, rice cookernya kredit. Panci jangan kredit lah, panci beli cash dulu ya, Masya Allah. Saya ulang, kalau ibu jual belinya bagus, profit besar, insya Allah selamat dari riba. Cash
cash. Motor cash sama motor kredit beda tak? Tak sama. Kalau motor cash. Kalau motor kredit, nah itu, ya, biar semangat beli yang cash. Nah, berawal dari situlah tuh dibikinlah ekonomi umat Islam di bawah kemiskinan. Contoh ya, guru di Malaysia teman saya itu 4.000 ringgit kali 3.000, 12 juta. Guru di Malaysia. Guru di Indonesia, guru ngaji di Pekanbaru berapa ringgit? Seikhlasnya saja. Ya, sama-sama guru nih. Dibandingkan dengan Malaysia, jauh tingkat kemakmuran kita. Dengan Singapura jauh lagi. Bahkan dengan India, guru lebih dihargai. Kalau kita mau kaji gaji guru zaman Umar bin Khattab berapa? Ketika di Madinah orang berbondong-bondong masuk Islam, ada 3 orang guru yang ngajarin asyahadat, rukun iman, rukun Islam, sibuk dia ngajarin umat. Umar bertanya bagaimana dengan kehidupannya? Dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya anak. Maka Khalifah Umar bin Khattab dalam kitab Al-Iqtisad, Amirul Umar bin Khattab memerintahkan kepada Baitul Mal, hai Baitul Mal, keluarkan 15 dinar untuk gaji guru per bulan. Sudah pernah lihat uang dinar? Nanti kita ngaji khusus ya. Alhamdulillah S2 saya tesisnya tentang dinar 7 tahun. Luar biasa, jarang ada yang ngerti. 1 dinar 4,25 gram emas. 1 gram emas berapa harga sekarang? Berapa? Sudah hampir 1 juta ibu. 700 3 tahun lalu. Oh, ketahuan ya belum beli emas. Ya, emas sudah 1 juta 1 gramnya ya. Ada agen emas ini. Artinya 1 koin dinar kalau 4 gram emas 4 juta. Gaji guru zaman Umar dapat 15 koin emas. 15 kali 4 juta berapa? 15 koin kali 4 juta berapa hasilnya? 60 juta gaji guru 14 abad lalu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Bandingkan. Zaman Umar gaji guru 60 juta. Di Malaysia 12 juta. Di Pekanbaru berapa? Dari situ kan. Jadi wajar guru SK-nya digadai, betul? Kenapa? Kebutuhan tidak tercukupi. Nah, maka tidak sekonyong-konyong kita bahas riba, tidak. Dari mana asal muasalnya umat Islam lemah dalam bidang ekonomi. Bertahun-tahun kita hidup, bertahun-tahun kita berjuang, bertahun-tahun kita ngaji. Di dapur kita, di kamar mandi kita, produknya buatan mana? Samponya, sabunnya, odolnya, sikat giginya, buat ngepelnya, buat cuci motor, buatan mereka. Di dapur bawangnya dari mana, garamnya impor, kemudian cabenya macam-macam, nggak ada kita berdaulat dalam bidang dapur dan sumur. Bahkan sampai dengan berangkat haji pesawatnya Airbus atau apa tuh kalau nggak Airbus dia apa gitu kan, Boeing. Nah, berangkat ke Mekah hotelnya Hilton, Hotel Sheraton, apelnya New Zealand. Kemudian pisangnya Australia, anggurnya dari Swiss, pisangnya dari mana? Mana buatan Islam? Nah, maka penjajahan ekonomi membuat umat Islam bodoh. Salah satu cabang kebodohan adalah miskin. Gara-gara miskin tidak bisa beli barang kebutuhan pokok,
gara-gara tidak harta akhirnya ngutang, tidak ngerti hutang yang halal, akhirnya ngutang dengan cara ribawi. Astagfirullahaladzim. Ya, maka tingkatkan ekonomi keluarga, tingkatkan ekonomi pengurus musas. Saya berkali-kali kalau ngaji, tolong kenalan dengan kiri kanan belakang kita. Minimal setiap ahad kenal orang baru 3-5 orang. Kenal nggak dengan kiri kanannya? Kenal? Nah ini kelemahan kita nih. Mentang-mentang wanita solehah, pakai cadar rapi, diem zikir dari awal saya pulang. Kalau diem zikir nggak senyum, pulang-pulang bertahun-tahun ngaji nggak bakal kenal. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Kiri, kanan, depan, belakang harus kenal. Boleh? Tolong ya Lydia dan pengurus musas, ini dirutinkan nih, dirutinkan sebelum nanti Ustadz ceramah. Depan, kiri, kanan, belakang harus kenal namanya, alamatnya, kerja apa, rumah di mana, bisnisnya apa, anaknya berapa, harus kenal dimulai dari sekarang. Yuk 5 menit. Ayo manfaat waktu, namanya, tinggal di mana, kerjanya apa, direktur, kondektur, tukang gali sumur atau pengangguran. Tanya aja nggak apa-apa, ya kan? Anaknya berapa? Terus terang ya kan? Statusnya macam mana? Mungkin ada ibu yang punya anak bujang, ada yang mau nikah. Ini berkah semua silaturahim. Bertahun-tahun ngaji nggak pada kenal, masya Allah. Ya, nanti ada yang mau nikah, mungkin ada yang punya ini, ada punya bisnis ini luar biasa nih potensi umat yang perlu kita kembangkan. Ya, saya tinggal di sini nih, Jalan Rambutan dekat nih. Saya di Jalan Rambutan, Komplek Royal Mansion. Masuk satpam, tanya blok D2, rumah Pak Ustadz, bisa gitu. Harus terus ya, biar pada kenal. Perintah Allah nih, kenalan nih. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arufu. Laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda jenis dan segala macamnya untuk saling kenal mengenal. Udah kenal? Belakang udah? Sana sudah? Ibu sudah? Yang sana sudah? Udah. Yang sana siapa namanya? Tanya lagi. Terus. Yang belakang. Alhamdulillah. Dapat ibu 4 kenalan ya. Alhamdulillah. Nanti tukar nomor handphone Bu ya. Jangan pelit. Tukar nomor handphonenya langsung WhatsApp. Selfie berdua. Ya, langsung kirim assalamualaikum. Nih kita bareng-bareng dengar ceramah di Masjid Al-Akhyar, biar dia ingat. Apa fungsinya? Ahad depan ngaji lagi ya kan, diingatan alhamdulillah. Hari Rabu WA lagi, gimana keluarga sehat alhamdulillah. Anaknya sakit, datang silaturahim. Silaturahim panjang rezeki, enteng jodoh, dosa berguguran, ya kan? Nah, dari situ. Nah, kalau kebiasaan tidak dirubah, maka hasil maupun tidak akan berubah. Riba tidak sekonyong-konyong datang nih, karena ada sifat-sifat kemiskinan dalam diri kita. Ayo, siapa yang masih kena riba?
Ada kan? Motornya, mobilnya, handphonenya. Nah, kita niat mudah-mudahan setiap yang hadir ke sini bebas hutang, bebas riba. Amin ya robbal alamin. Saya ulang ya. Jadi kalau perlu nanti di absen ya, sama Musa, Lydia, siapa tuh? Delni di absen, harus kenal nih. Bahkan setelah pulang diulang lagi. Boleh dibuat semacam games, berdiri, nama, alamat, tempat tanggal lahir, lebih kenal lebih bagus, toh sama ahwat kan gitu. Sepakat ya? Oke, saling mengingatkan. Dan jangan kalau pengajian geng-gengan, ya kan? Geng marpoyan, geng bengkalis, geng emak-emak rempong, semua jangan ya. Berbaur, manfaatkan kesempatan ngaji untuk menambah relasi. Oke. Kemudian riba bukan saja di agama Islam. Di Injil pun tak boleh. Agama Kristen pun nggak boleh riba. Hindu pun tak boleh. Nah, Yahudi tak boleh. Sesama Yahudi tak boleh pinjam meminjam dengan bunga. Tapi kalau Yahudi sama umat Islam boleh diberikan bunga. Nah. Jadi riba ini umum nih, berbagai agama mengakui. Silakan lihat di Injil ada ayatnya, ada pasalnya. Lihat di Taurat ada larangannya. Lihat di kitab-kitab pun ada larangannya. Artinya apa? Ini bukan buat umat Islam saja sebetulnya. Ya. Orang Kristen pun yang ngerti itu riba, dia nggak mau sebetulnya riba. Nah, cuman sistem seperti itu akhirnya kelemahan kita, kiai-kiai kita, ya kan? Lama nih kajian nih. Bank Syariah muncul tahun 2000-an kan? Bank Muamalat. Itu telah dibahas bahayanya riba, disuruh hijrah ke Bank Muamalat. Apakah umat Islam taat? Cuman 1%. Dari 100 ibu-ibu cuman 1 yang banknya syariah. 99 bank konvensional dulu 20 tahun yang lalu. Sekarang baru 5%. Dari 100 ibu-ibu 5 orang banknya syariah, 95 orang banknya konvensional. Tidak percaya, buka dompet masing-masing. Ayo Bu, banknya apa? Banknya apa? Sudah hijrah. Alhamdulillah, Bank Riau Kepri baru kemarin disunat. 40 tahun lebih akad Bank Riau, termasuk PNS dan sebagainya, akadnya akad riba. Bayangkan negeri Melayu, negeri Muslim, adat bersendi Kitabullah bersendi syara bersendi Kitabullah, banknya masih bank konvensional. Baru kemarin disunat, alhamdulillah menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Alhamdulillah. Artinya apa? Perlu perjuangan. Ya. Nah, kemudian lama kelamaan kalau sampai orang kena hutang kemudian ribawi, maka statusnya berbahaya. Ketika dia minjam, yang datang perempuan cantik, rapi, wangi. Telat 1 bulan bayar gimana? Peringatan. 2 bulan nggak dibayar kredit cicilan, datang. Yang datang perempuan cantik atau laki-laki berbadan tegap gede, sangar. Ya. Yuk kita kaji Al-Baqarah 275. Yuk dibuka, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang makan riba. Tolong ambilkan Quran 1. Bu, Quran 1, Bu. Ya, Quran 1 ambil. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas.
Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ayat berapa tadi? Al-Baqarah ayat 275. Hafalin ya, kita ngaji dan hafalin biar jadi bekal untuk keluarga di rumah. Buat suami kalau masih riba, abangku sayang gak pulang-pulang, tolong baca bang Al-Baqarah 275. Alladzina, orang-orang yang yakulun, makan ar-riba, orang-orang yang makan riba. La yakumun, tidak akan berdiri illa kecuali melainkan kama yakumul ladzi, seperti berdirinya orang-orang yatakhabbatu syaitanu minal mas, orang-orang kerasukan setan di lantaran penyakit gila. Masya Allah. Zalika bi annahum, yang demikian itu dikarenakan qalu, mereka berkata, innamal bai'u, sesungguhnya jual beli, mitlur riba, seperti riba, sama saja dengan riba. Sama aja kok konvensional dengan syariah. Tunggu dulu, ini alasannya baheula. Dia seperti itu, enggak ngaji, belum ngaji. Ya. Innamal bai'u mislur riba, kan sama aja, sama-sama beli motor, sama-sama beli handphone, sama-sama jual beli, sama aja, apa bedanya? Tunggu dulu, ya, tunggu dulu. Kita terjemahkan dulu, nanti kembali lagi kita bahas secara ekonominya. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Yang demikian itu karena mereka katakan sesungguhnya jual beli sama saja dengan riba. Padahal wa halallah, Allah telah menghalalkan al-bai', jual beli, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Siapa yang mengharamkan riba? Allah. Ya, Allah yang mengharamkan riba. Siapa yang menghalalkan jual beli? Allah. Kalau jual belinya bagus, riba akan turun, akan hilang. Tapi kalau jual belinya rendah, nggak punya profit, nggak punya uang, akan muncul pinjaman berbasis riba, dan riba. Maka ayat ini untuk menghilangkan riba, perbagus jual belinya. Nah, mulai dari mana? Mulai dari sini aja. Nanti keluar masjid ngobrol, bisnis, jual beli sesama kita. Boleh nggak? Halal. Cuman tak boleh dalam masjid. Belajarnya di masjid, tapi prakteknya di luar masjid. Ada kedai, ada lapak, belajar di situ. Ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu, dan barang siapa telah datang mau'izah, peringatan, WA, status Facebook, YouTube, kajian musad, udah datang nih kajian peringatan mirrobi daripada Allah karena ayat dan Quran, fangtaha, maka harus berhenti, stop. Kemudian falahu masalaf, dan menjadi baginya itu modal awal yang terdahulu. Nanti saya jelaskan ya. Minjam 1 juta, bayar 1 juta plus bunga 200.000. Minjamnya boleh, yang tak boleh ada bunganya, ada tambahannya. Kullu qardin jaro naf'an bahwa riba, setiap pinjaman yang ada tambahannya, yang ada manfaatnya, itu adalah riba. Dua-duanya tobat. Yang minjam tobat, yang dipinjamin tobat, karena sudah riba. Ya,
baginya yang 1 juta saja, 200.000-nya tobat, nggak usah dibayar, sama-sama tobat. Kalau yang ngutang, alhamdulillah, itu bayar bunga, alhamdulillah. Yang ngutangin, enak aja, lumayan 200.000. Ini sama-sama mesti ngaji. Yang minjemin ngaji, yang dipinjamkan ngaji. Orang bank yang mesti ngaji, pengusahanya pun harus ngaji. Wa amru ilallah, dan urusannya terserah kepada Allah. Wa man ada, barang siapa kembali ngulang, udah dikasih tahu nggak boleh riba, nggak boleh riba, Allah lantaklah sabur teuing, kalau kata orang Sunda mah terserahlah, riba saya apa urusan ente. Wa man ada faulaika samunar, mereka penghuni neraka, hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Oke, yang pertama, orang yang makan riba, ya ulun kan makan Pak Ustadz, saya nggak makan kok, saya make, termasuk nggak? Ya, ini kan makan ya ulun, saya pakai motor, saya pakai handphone, saya mau ke mobil, termasuk nggak? Dalam tafsir Ibnu Katsir termasuk, ya, memakan, memakai, menggunakan, memanfaatkan fasilitasnya, termasuk kena orang yang riba, yaqulunar riba. Sama saja, ya. Yang meminjamkan, yang dipinjamkan, yang mencatat, accounting, notaris. Ada notaris di sini, notaris jual beli rumah, kredit 10 tahun, bunga sekian persen. Notaris gak tahu menau, cuma nulis doang. Tapi kalau ada transaksi ribawinya, kena hukum juga. Bukan saja notarisnya, karyawannya di belakang tuh ikut saksi kan, gak tahu-tahu tuh si karyawannya, cuman moto-moto, kemudian saksi ya, oke, karyawati itu masih garis tangan. Kulluhum sawa, semuanya sama. Yang minjem, yang dipinjemin, saksinya, yang mencatatnya sama saja. La yaqumun, tidak bisa berdiri, tidak tegak, tidak kokoh keluarga yang ada riba di rumah tangganya, tidak akan bertahan. Cekcok, berantem suami istri, selingkuh, macem-macem perhara rumah tangga, KDRT, sampai gugat cerai, talak dan sebagainya, boleh dijadi asal muasalnya harta riba masuk ke rumah tangga. Nanti kenalan kan, dari mana, kerja di mana, statusnya, hati-hati tuh. Kenapa? Ngobrol, ya kan? Berantem sama suami, sudah macam, cek harta suaminya. Oh, kerja di tempat tiba. Astagfirullahaladzim. Siap bertobat? Ya, maka mesti kenal nih, saling mengingatkan. Ini baru mulai nih, ya, baru mulai bisnis. Barangnya halal, jualannya halal, makanannya halal, duitnya riba. Tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bang. Berbeza dengan orang non muslim, ya. Dia mah kadang-kadang kalau buka tuh mau riba, mau nipu, mau macam-macam, berkembang. Umat Islam jualan sebentar, harta riba, tutup, bangkrut dan sebagainya. Kenapa? Nih dalilnya, la yaqumun, tidak dapat berdiri. Kalaupun dia berdiri warungnya, berdiri kokoh bisnisnya, berdiri dia kulirnya, tidak bisa berdiri kama yaqumul ladzi, seperti berdirinya yatahabbatu syaitan, berdirinya orang kerasukan setan. Pernah lihat orang kerasukan setan?
Pernah? Apakah berdiri tegak, gagah dia jalan orang kerasukan setan, atau ya kan? Bisnis rumah tangga, kuliner, jual beli, warung, kedai, toko yang sumber dari yang riba tidak akan kokoh. Termasuk negara yang kita cinta, negara Republik Indonesia. Selama ada ribanya, gonjang ganjing, gonjang ganjing, gonjang ganjing. Berapa riba hutang negara kita? 7.000 triliun, Masya Allah. Bunganya 400 triliun per tahun. Desember kemarin bayar hutang 400 triliun, bunganya doang. Negeri kita nih yang kita cinta. 1 triliun beli bakso berapa mangkok ya? Hutangnya aja mesti kalau 1 tahun 450 per hari 1,2 triliun tuh. Nih negeri kita nih bayar hutangnya aja 1,2 triliun. Itu hutangnya hutang riba. Salah siapa? Maka orang yang makan riba tak akan berdiri, melainkan berdirinya orang kerasukan setan, minal mas, lantaran penyakit gila. Dunia tak akan tenang hidupnya orang yang makan riba. 1. Leasing motor mobil, akadnya ribawi. 2-3 belasan orang kawan-kawan saya hijrah nih, tobat, gak mau lagi main leasing kredit ribawi seperti itu. Dia nabung, masih bujang dia nih. Mudah-mudahan hijrah, tapi tabungannya tabungan kantor yang lama, buat nikah, buat bisnis baru, buat beli mobil baru. Pindah dia kantor, bismillah hijrah, uangnya dari sana. Saya diamin aja, dia tobat kan. Berapa bulan tahun kemudian gimana tabungannya? Itulah Pak Ustaz. Gimana? Itulah. Gimana? Itulah Pak Ustaz. Kenapa? Habis semua. Masya Allah. Ya, anak bujang kerja di perusahaan ribawi, nabung di situ, hijrah, modalnya dari sana, ternyata sakit, kecelakaan, habis duitnya. Masya Allah. Ya, waspadalah. Kemudian nanti ya di alam kubur pun disiksa. Ketika Nabi dalam suatu riwayat orang berenang di sungai darah, nyampe ke tepi, mulutnya menganga, dilempar orang di pinggir sungai dengan batu, jedel. Kembali hancur badannya, berenang lagi ke tengah, balik lagi mau ke tepi, dihantam lagi dengan batu, jedel. Hancur lagi, baik lagi badannya, berenang lagi, kembali hancur seperti itu. Ya Jibril, siapakah itu? Mereka adalah umatmu yang makan riba. Yang makan siapa aja? Yang minjem, yang dipinjemin, yang mencatat termasuk saksinya. Dunia seperti orang gila, kepanasan, kerasukan, nanti dikubur diazab. Salah satu azabnya tadi berenang di sungai darah, kemudian ditembakkan. Ada seorang laki-laki yang perutnya besar seperti Uhud. Siapakah dia? Mereka adalah para pemakan riba. Lanjut, pusing kan? Yang pusing kunang-kunang, alhamdulillah udah keluar tuh, jin setan riba udah keluar tuh. Makanya kadang-kadang kalau bahas riba emang mesti kuat iman, kuat fisik. Ini 1 jam soalnya kan kajian nih kan gitu, 1 jam nih. Kalau khotib Jumat 10 menit, langsung ngomong tuh, Ustaz gak kuat. Kenapa? Kenapa? Riba kabeh. Proteinnya riba kabeh. Masya Allah. Ya. Jadi keluarga tak goyah, tak tenang. Warung, toko, bisnis gak bisa.
Ibu soleh gabung dengan bisnis 3 orang, 1 ribawi, hati-hati, nggak jadi tuh. Maka mudah-mudahan Musas ini awal nih orang hijrah semua dari riba, tobat, bersih modalnya, bersih caranya, bersih prakteknya. Insya Allah Allah Maha Suci, betul. Malaikat-malaikat yang suci, nabi-nabi yang suci, Al-Quran kitab suci, hanya menerima hati-hati yang suci. Ketika kena ribawi, Masya Allah ya. Dalam suatu hadis disebutkan, tidaklah seorang makan 1 dirham yang riba, melainkan sama dosanya dengan berzina dengan ibu kandung sendiri 36 kali. Nauzubillah min dzalik. Ya, tidak ada dosa yang besar selain riba. Dan satu-satunya ayat dalam Al-Quran, ya, nanti di ujungan ya, yang dia akan diperangi. Ayat berikutnya nanti ya. Lanjut. Zalika bi annam qalu innamal bai'u mislu riba. Mereka berkata karena jual beli sama dengan riba. Nih, sama-sama jual beli, sama-sama handphone, 1 beli cash halal insyaallah. Tapi dengan syarat bukan barang curian, tak boleh, ya kan? Pembeli, penjual barang akad ijab kabulnya sah halalan thayyiban. Handphone 1 cash aman. Handphone 1 kredit, handphone yang lain pun kredit. Yang kredit yang leasing dia bukan jual beli, melainkan pinjam meminjam. Ya, ibu ke toko handphone, Bang, Samsung S20 berapa? 5 juta. Saya beli ya, cash, nggak bisa cicil. Oke. Maka nih persyaratan KTP, KK, slip gaji, sertifikat dan sebagainya diberikan ke lembaga leasing. Leasing tadi meminjamkan uang ke kita 5 juta plus bunga 2 juta, 3 juta. Kita cicil per bulan sekian ratus ribu selama setahun, selama 2 tahun. Akadnya akad ribawi, minjem 5 juta, bayar 8 juta. Halal atau haram? Pernah seperti itu? Istighfar ya. Mobil beli kredit, akadnya leasing yang non syariah, bukan jual beli, tetapi pinjam meminjam. Minjam uang 200 juta mobil, bayarnya 300 juta, cicil per bulan, akadnya kredit, bunganya kena ribawi. Yang kedua, sama-sama nih jual belinya mobil, motor, handphone, tetapi yang ke leasing syariah, ya, ke bank syariah, sama-sama seperti itu, tetapi beda akadnya. Di bank syariah bukan pinjam uang, bukan, baca, bukan pinjam uang, bukan, tetapi jual beli. Bank syariah, leasing syariah membeli handphone 5 juta, kemudian dijual ke kita, minta untung ya 2 juta, kamu DP berapa, 10-20%, cicil per bulan. Yang satu pinjam uang, bayar uang, hukumnya riba. Yang satu beli handphone, ya kan, minta keuntungan, dibalik cicil, hukumnya jual beli. Sama-sama Pak Ustadz, itulah bedanya. Nikah dengan zina, mohon maaf, sama-sama perbuatan itu kan. Nikah begitu, zina begitu. Beda di mana? Akad. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai, saksi, ijab kabul, mahar. Sah, doa, amin. Setelah ijab kabul, megangnya halal pahala. Meramas tangan suami berpahala, ciumannya berpahala, di kamarnya pahala, pahala semua, anaknya pun semua seperti itu. Yang satu, nauzubillah min dzalik,
di hotel. Berapa semalam? Sekian juta dibayar. Nah, tanpa saksi, tanpa akad, tanpa syariah, nauzubillah min dzalik, megangnya haram, pelukannya haram, ciumannya haram, hubungannya haram. Gara-gara akad. Ya. Jadi kalau sudah ngaji harus bedakan mana yang akad riba, mana akad yang jual beli. Paham ya? Harus paham. Riba nggak boleh, rubah akadnya. Ya. Nanti yang level kecil makanya mesti saling kenalan. Ini kan ada yang gadis, ada yang kuliah, dia kadang perlu uang. Kalau minjem, udah pinjaman saja bismillah 1 juta, nggak usah dibalikan, 1 juta plus bunga. Udah kembalikan pokoknya saja. Karena kalau minjem orang minta tolong, dia sedang kesulitan, apalagi minjemnya buat melahirkan, kontrakan belum lunas, beras habis, ini pinjamkan saja, masya Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan sampai nih gara-gara kekurangan rumah tangga dia kena riba, pinjamin saja. Makanya harus ada di sini ibu-ibu, akhwat-akhwat yang mudah-mudahan ekonominya di atas bisa meminjamkan tanpa bunga. Level terkecil kita berlatih tanpa denda, tanpa bunga, ini luar biasa. Kalau tidak ngaji pulang. Lu mau nggak bayar kontrakan kek, motornya mau ditarik kek, nggak peduli, akan berbahaya. Ya. Maka penting ngaji riba, ngaji muamalah supaya kokoh rumah tangganya, kasurnya, dapurnya, sumurnya supaya kokoh. Masya Allah ya. Faman ja'ahu, udah datang nih baginya peringatan, tausiah, mau'izah daripada Allah, stop. Kalau ikut di sini stop. Datang ke lembaga leasing, datang ke bank yang konvensional, mohon maaf Pak, saya tidak melanjutkan akad. Kenapa? Berdosa. Siap. Motor, rumah, mobil, akadnya riba. Kalau ikut Al-Quran apa katanya? Fangtaha, stop, berhenti. Kapan berhentinya? Samina wa ta'na, sekarang. Paling beda-beda nih ya, nanti beda-beda. Cuman pada hakikatnya perintah Allah sami'na wa ta'na, stop. Mohon maaf, pinjaman saya di stop. Ya. Falahu masalah, maka baginya pokoknya saja. Minjem 5 juta, bunganya sekian, saya stop Pak akadnya, ya kan? Ini saya kembalikan, apa yang dikembalikan? Harta pokoknya saja. Ya, kalau ada uang. Ini kasus yang ada uang nih Pak, saya kembalikan nih semua nih. Kembalikan. Tinggal barangnya negosiasi. Hutangnya 5 juta. Bunganya 3 juta. Tobat kita nih. Baru nyicil 2 juta, kurang 3 juta. Bagaimana tobatnya? Beritahu, Assalamualaikum. Saya baru ngaji Pak, Al-Baqarah 275 sama Pak Ustadz Abdul Haq. Biarin nama saya ngapa, ya. Udah tahu tuh mereka semua insya Allah. Ya, stop Pak. Stop. Barangnya mana? Negosiasi. Ya, dijual silahkan. Tapi jangan sendirian. Ditemani 2-3 orang yang sudah ngerti. Ada masyarakat tanpa riba, MTR, monggo. Ada pengusaha tanpa riba, silakan. Ada X-Bank di Facebook, ada komunitas X-Bank, mantan-mantan orang bank. Itu udah tobat tuh semua, alhamdulillah pada ngerti semua, siap mendampingi. Ada pula nasuha, silakan diikuti. Ya, ibu tidak sendirian, hijrahnya berjamaah lebih mudah, lebih ringan, dikokohkan. Balikan modalnya. Kalau dia ngeyel, udah ambillah tuh silakan mobilnya. Ambillah motornya, ambillah, silakan. Kalau dia ngotot kan, karena lama tuh negosiasi, ngitung-ngitung tuh. Kalau yang otak kiri, udahlah silakan. Yang otak kanan kadang-kadang kan sayang, udah kepake, ini negosiasi. Ya,
ada namanya amputasi, ada yang rawat inap. Amputasi apa? Potong aja nih. Udah busuk, udah potong aja, sakit memang. Tapi tidak menjalar ke tempat yang lainnya. Apa namanya? Amputasi. Mobilnya, motornya riba apa? Satu amputasi, kedua rawat inap. Ini apa nih? Amputasi saja, udah lepaskan. Besok tenang, alhamdulillah. Insya Allah tuh hutang juta ratusan miliar tentang riba lunas seketika, seakan-akan hilang uang sekian juta untuk nembokin. Tetapi ketenangan hati jauh lebih mahal